Sepertinya mereka dari tergugat satu dan penggugat sepertinya memang sudah rencana menggiring opini untuk seolah-olah memang si tergugat satu ini hilaf dan akan menggugurkan semua perjanjian yang sudah ada. Tapi kami menolak. Sidang mediasi yang melibatkan anggota dengan Ketua Pembina Yayasan Dirgantara, yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang belum ada titik terang atau deadlock. Pasalnya, pihak dari terlapor 2, Joko Umboro mengindikasikan dan menduga adanya pemufakatan jahat yang dilakukan pelapor 1 Budi Kunjoro, dan perlapor 2 Siswo Purnomo dengan terlapor 1 Nur Susanto. Dari informasi yang dihimpun, saat dilakukan mediasi, pihak terlapor 1 Nur Susanto meminta maaf atas kehilafan dan membatalkan 3 surat perjanjian yang sudah disepakati diantaranya. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan Yayasan Dirgantara, tertanggal 26 Juli 2022, surat kuasa serta surat keputusan tertanggal 1 Agustus 2022, dan bukan hanya itu saja, terlapor 1 mengakui Yayasan Dirgantara bukan milik pribadinya. Dengan pernyataan yang mengejutkan dari pihak terlapor 1, Joko Umboro bersikeras untuk melanjutkan kasus tersebut, di mana pihaknya sudah memperlihatkan bukti-bukti kepada hakim mediasi. Ya, agenda tadi mediasi, cuman hasilnya belum ada, artinya kita deadlock. Tadi tergugat satu, Bapak Dr. Nur Susanto menyatakan bahwa Yayasan Dirgantara bukan milik dia. Artinya apa? Dia juga udah tidak bisa otoriter, kan gitu. Terus dia juga tadi menerangkan bahwa dia hilaf ketika memberikan kuasa kepada kami, memberikan perjanjian kerjasama pada kami, dia bilang hilaf. Terus dengan mudahnya dia membatalkan. Tapi kami juga punya data dan bukti, dan sudah kita perlihatkan juga ke hakim mediasi tadi, bahwa bukti-bukti itu sudah cukup jelas, dan akhirnya dia mengakui bukti itu. Sudah menandatanganin dan bahkan disaksikan oleh orang-orang dan oleh staf-stafnya, dan itu terdokumentasi lengkap, kami ada semua. Jadi yang digugat itu adalah 3 surat kerjasama, surat kuasa, dan surat tata kelola. Itu menurut mereka, menurut tergugat satu adalah hilaf dan meminta maaf dan akan menggugurkan. Tapi kami punya bukti otentik bahwa itu memang udah mereka mengetahui. Dan dia juga bilang katanya ketika kerjasama itu dia tidak tahu kalau kami adalah lawyer. Ternyata di dalam surat perjanjian itu jelas bahwa pekerjaan kami adalah lawyer. Dan ketika perjanjian kerjasama itu, kondisi Yayasan Dirgantara itu sudah akan diusir dari lokasi STPI. Joko Umboro menduga adanya pemufakatan jahat dalam kasus tersebut, dan pihaknya akan tetap melanjutkan dan menolak, di mana menurut dirinya, pihak pelapor 1 dan 2 dengan pihak terlapor 1 menggiring opini untuk menggugurkan 3 surat perjanjian kesepakatan. Sepertinya mereka dari tergugat satu dan penggugat sepertinya memang sudah rencana menggiring opini untuk seolah-olah memang si tergugat satu ini hilaf dan akan menggugurkan semua perjanjian yang sudah ada. Tapi kami menolak. Pak, ini kan tadi kan kalau dari bukti-bukti yang ada ini kan artinya tidak masuk akal, Pak ya. Kalau dia beralasan dengan hilaf. Dugaannya apa nih, Pak? Ada memang ada pemufakatan jahat dari awal atau gimana? Betul. Ya, kami tidak menduga ke situ, tapi memang sepertinya arahnya akan ke situ, ya. Nanti akan kita pelajari. Jadi soal pemufakatan jahat itu nanti ketika memang ada bukti baru kita bisa bicara. Tadi Pak Haji bilang bahwasanya punya bukti otentik. Bukti otentiknya berupa apa, Pak Haji? Perjanjian kerjasamanya ada, ditandatangani dan disaksikan juga ada. Bahkan ada dokumentasi lengkap, ada semua di situ. Bahkan ada uang-uang yang sudah saya keluarkan juga ada di situ. Ya. Dan mereka mengakui bahwa pembayaran ke KPKNL untuk biaya sewa itu saya yang bayar. Ya, kami akan lanjut dan tidak ada musyawarah. Tapi memang sebetulnya sudah terindikasi dan ini sudah ada hampir lah kita nggak bisa lihat nilai itu. Dugaan.
Pol Nangkur mengungkapkan, pihaknya belum membuka semua bukti-bukti, dikarenakan belum memasuki pokok materi, dan membuat dirinya melakukan penolakan, dikarenakan setelah memperlihatkan bukti-bukti, pihak terlapor 1 meminta maaf. Memang belum banyak yang dibuka, karena belum masuk ke materi ya, substansinya. Nanti mungkin pada saat sidang kalau bisa itu. Gitu. Dasar kita tadi menolak itu karena apa? Pertama, yang saya sampaikan ke klien kami, begitu materi sudah banyak yang dikeluarkan, kok segampang itu minta maaf? Terus hitungan seperti apa dong? Terus masa sih mereka tidak tahu? Masa seorang pembina yayasan nggak kasih tahu ke anggotanya yang lain bahwa sudah terjadi rapat ini, sudah ada kesepakatan ini? Kan gitu, itu sangat lucu menurut kami. Begitu, makanya apa? Kita deadlock, kita minta untuk apa? Tidak berdamai, akan ada mediasi yang berikutnya, yang kedua. Poin yang paling penting apa? Apa yang dilakukan oleh hakim mediator tadi luar biasa, mantap. Gitu, dia tidak membela ke siapapun, itu yang paling bagus. Usai sidang mediasi, kuasa hukum terlapor 1, Dina Oktorina menuturkan, akan ada sidang mediasi lanjutan, dan terkait materi sidang tersebut dirinya tidak dapat mengungkapkan kepada awak media. Nggak boleh cerita sayang, karena itu kan internal ya, hasil mediasi nggak boleh diekspos dulu. Tapi intinya beritikat baik, kami untuk menyelesaikan masalah, jadi akan ada mediasi lanjutan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami, jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen, untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.